Apa yang disebut sebagai tanah musnah? Ya kalau pasang surut nggak kelihatan. Ini udah nggak kelihatan. Kalau pasang pasti nggak kelihatan. Minimal surut nggak kelihatan. Ternyata kita tidak berani memutuskan bahwa itu tanah musnah. Inilah apa yang terjadi. Hebatnya republik ini adalah orang punya hak dan dihormati. Lalu dia gugat dan dia menang. Satu orang ini menang dalam gugatannya. Yang menarik, saya sebagai eksekutor di lapangan, part of government, saya orang pemerintah. Saya langsung laporkan pada presiden, pada menteri, izin Pak, pekerjaan ini mundur 1 tahun. Oke. Itulah kondisi yang mesti kita terima bareng-bareng. Karena apa? Mitigasinya kurang. Pada saat itu apa yang terjadi adalah harga. Jadi agak berbeda adalah mungkin satu sisi terkait dengan itu hak saya, apalagi tanah ulayat, tanah adat yang seringkali diambil semena-mena, tapi sisi yang lain sebenarnya mitigasinya kurang. Kalau itu kemudian tanah akan diberikan, katakan kalau sekarang yang rame di Rempang yang kemarin ya, rame sekali. Bagaimana sih caranya? Itu tanahnya siapa? Dulu ketika kebijakan pemerintah akan dilakukan dan kemudian pekerjaan mesti dilaksanakan, pokoknya iya aja deh. Ini tanahnya nggak ada sertifikatnya. Hei, di mana sertifikat yang sudah beres? Belum. Program sertifikasi kan baru jalan pemerintahan sekarang saja. Mitigasi itulah yang kemudian penting untuk mencegah. Sehingga saya sampaikan kepada Menteri PU, umpama yang paling banyak ini, atau Menteri Perdagangan, Investasi, Penanaman Modal, saya sampaikan. Coba Anda rekrut karyawan yang tidak semuanya insinyur. Mohon maaf kalau ada yang insinyur. Tolonglah antropolog, tolonglah sosiolog, tolonglah psikolog, agar kemudian dia bisa tahu menjelaskan lebih dulu. Dan kadang-kadang pemerintah nggak mau. Capek menjelaskan, udahlah pakai undang-undang pengadaan tanah aja. Makanya jelek. Begitu nggak mau, hukumnya berjalan. Begitu hukum berjalan, tampilannya adalah kekerasan. Itu yang terjadi. Maka adalah bagaimana konflik itu muncul. Hari ini sebenarnya tracknya sudah menuju. Ada tim untuk menangani mafia tanah. Terus kemudian ada pelaporan yang makin terbuka. Alat ini sekarang bisa dipakai dengan medsosnya untuk membuka apapun, bahkan bukan transparan lagi sekarang. Telanjang sekarang. Maka kalau kemudian mitigasi itu bisa dilakukan, sebenarnya mencegah jauh lebih baik. Bahwa nanti ada konflik dan sebagainya, maka istilah kompensasi tadi yang disampaikan adalah proses ganti untung, tidak lagi rugi. Dari beberapa pengalaman yang pernah saya handle, setidaknya 4 masalah yang ada di Jawa Tengah, 1, ternyata pendekatan ini penting. Kawan-kawan aktivis, ilmuwan sosiolog, antropolog yang menjelaskan karakter di desa itu cukup bisa memberikan. Atau Thomas Toga, tokoh masyarakat, tokoh agama, yang jauh dia sangat bisa dipercaya. Uniqueness ini seringkali tidak dilihat oleh pemerintah seolah-olah semua bisa menyelesaikan lewat pintu depan. Gak sesuai, sikat bleh, gak bisa. Itu yang kemudian bisa dilakukan untuk melakukan. Kriminalisasi sering terjadi karena juga kita tidak terlalu mau bisa lebih cepat memproteksi hak rakyat. Maka saya katakan, program sertifikasi yang hari ini dilaksanakan itu bagian bagaimana kita memproteksi dengan cepat. Maka kenapa kemudian digenjot? Tapi kalau cara mengukurnya juga masih menggunakan cara-cara yang manual begini, ya nggak akan selesai. Istilah Pak Jokowi dulu waktu kita ngobrol, bisa percepat nggak? Kalau targetnya 1 juta bisa nggak 6 juta? Gila-gilaan aja ini targetnya. Ternyata ketika dipaksa semua mengatakan bisa.
Semua mengatakan bisa. Teknologi dan peralatanlah yang kemudian bisa dipakai sehingga nanti masyarakat bisa mendapatkan hak dengan bukti kepemilikan yang sah, yang resmi. Baru setelah itu si orang itu akan punya hak yang bisa dibuktikan dengan sangat mudah. Maka pada saat itu kemudian tidak gampang dilakukan kriminalisasi. Dan resolusinya kalau sudah terjadi tidak ada selain zona netral untuk mereka berembuk. Dan saya punya pengalaman itu. Berembuk, naruh orang 2 tahun. 2 tahun.